Mungkin di antara pemirsa itu ada yang sering mimpi buruk, ditakut-takuti oleh sosok-sosok yang menyeramkan, sehingga tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas, tidak bisa berbicara. Nah, hal inilah yang sering disebut dengan ketindihan ataupun rep-repan. Nah, apa itu sebenarnya ketindihan atau rep-repan dan bagaimana solusinya? Ikuti pembahasannya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Tidur itu adalah keadaan istirahat alami pada manusia ataupun hewan. Sebagai manusia, periode kehidupan itu terbagi menjadi dua, yaitu saat tidur dan saat terbangun. Kedua periode ini saling melengkapi satu sama lain, pemirsa. Saling melengkapi dalam menyempurnakan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh. Menurut kacamata sains, pada dasarnya itu ada dua jenis tipe tahapan tidur, yaitu rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Masing-masing itu terkait dengan gelombang otak dan aktivitas saraf tertentu. Kedua siklus tahapan tersebut terjadi beberapa kali itu dalam semalam selama kita semua itu tidur. Dikarenakan tidur itu sangat penting untuk kesehatan, maka alangkah baiknya tidur secara teratur dan berkualitas, pemirsa. Kurang tidur itu dapat menghambat tingkat metabolisme tubuh dan juga menjadi pemicu itu hilangnya energi tubuh sebesar 20%. Dari pemahaman ilmu hikmah ya, tidur itu adalah keadaan di mana salah satu roh manusia itu keluar. Roh tersebut dinamakan roh rowan. Roh ini bisa keluar melalui keadaan tidur ataupun melalui ritual ilmu meraga sukma. Sebenarnya pemirsa, roh dalam manusia itu ada 9 jenis dan ada yang menyebutkan itu 7 jenis. Salah satunya adalah rowan tadi. Ketika manusia dalam keadaan tidur tentu tidak lepas dari yang namanya mimpi, pemirsa. Menurut salah satu teori para ilmuwan, mimpi itu adalah tahap pembentukan memori, penyelesaian masalah atau sekedar produk dari aktivitas otak manusia. Durasi mimpi manusia menurut sebagian ilmuwan itu adalah antara 20-30 menit. Dalam ilmu hikmah ya, mimpi itu terbagi 3 macam. Hal itu dijelaskan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ru'ya salasatun. Farru'ya minallahi ta'ala, warru'ya minasyaitan, warru'ya yahdusu bihal insanu nafsahu fayaraha. Mimpi itu ada 3, yaitu mimpi dari Allah, mimpi dari setan, dan mimpi dari dirinya sendiri karena terjadi sesuatu. Nah, biasanya dalam tidur kita itu terkadang mengalami yang namanya mimpi buruk, ketindihan atau sering disebut dengan rep-repan. Ketindihan atau istilah kedokteran itu sleep paralysis itu adalah ketidakmampuan bergerak ketika sedang tidur, tidak mampu mengeluarkan suara, sesak nafas seperti dicekik oleh sesuatu. Menurut penelitian, biasanya rata-rata orang-orang mengalami ketindihan itu dimulai sejak usia 14 tahun. Penyebab dari ketindihan ini ada beberapa macam. Secara medis yaitu tidur tidak teratur, kemudian kelelahan fisik, stres, depresi, kecemasan yang berlebihan, kemudian aliran darah itu terhenti. Selain itu ya, secara sudut pandang ilmu hikmah, ketindihan itu disebabkan karena gangguan setan ataupun jin. Seperti yang sudah dijelaskan di depan ya, bahwa mimpi itu ada 3 macam. Salah satunya dari setan atau dari jin yang jahat. Sebenarnya penyebab ketindihan secara medis dan gangguan jin atau setan itu saling berkaitan, pemirsa. Setan atau jin itu bisa leluasa atau lebih mudah masuk menggoda manusia, manakala manusia itu dipicu karena stres, depresi, cemas, dan lain sebagainya. Keadaan seperti itu bisa menarik energi jin tersebut ke dalam tubuh. Mereka itu bisa melihat energi-energi yang ditimbulkan manusia, sehingga mereka tahu mana manusia yang lemah atau istilah Jawanya adalah sumung, dan mana manusia yang energinya itu kuat. Selain itu, ketindihan juga disebabkan karena mungkin jin tersebut dikirim oleh seseorang. Mungkin karena orang tersebut itu iri, dengki, atau yang lainnya, pemirsa. Kejadian ini kerap kali terjadi karena ya memang pada dasarnya terkhusus orang-orang Indonesia itu sangat erat sekali dengan perbuatan iri dengki tersebut. Hal ini bisa masuk kategori kiriman santet. Kemudian sebab lainnya yaitu mungkin ada juga jin yang ikut pada manusia atau istilah Jawanya adalah katutan.
Contohnya ya, ketika seseorang itu melewati tempat angker, berwisata ke suatu tempat, mendaki gunung, kemudian dari pasar, dari tempat kerja, dari tempat orang meninggal dan lain sebagainya, intinya itu dari suatu tempat yang berbeda. Nah, jin tersebut atau makhluk-makhluk gaib negatif itu ikut nimbrung ke rumah. Maka dari itu pemirsa sekalian, ketika kita itu dari suatu tempat, mungkin mendaki gunung, dari pasar, dari tempat kerja, dari orang meninggal dan lain sebagainya, itu kalau sudah sampai rumah, berwudu atau mandi terlebih dahulu, agar semua energi-energi negatif itu tidak ikut nimbrung ke badan kita atau ke rumah kita. Dalam tradisi ilmu hikmah, memang jin itu lebih mudah menemui seseorang atau jin itu mudah ditemui itu melalui alam mimpi. Karena ketika seseorang tidur, roh-rohannya itu keluar dan kita itu tanpa jasad ya, hanya rohnya saja yang keluar. Jadi frekuensinya itu bisa sama dengan frekuensi bangsa jin. Bahkan bukan hanya jin saja pemirsa, roh orang meninggal pun itu juga bisa menemui atau ditemui melalui alam mimpi. Terus kemudian pencuri barang itu pun juga bisa dilihat melalui alam mimpi. Memang alam mimpi ini adalah sebuah alam yang penuh dengan sejuta misteri. Untuk itu para ulama-ulama ahli hikmah mewanti-wanti atau selalu memberikan warning agar ketika kita akan tidur usahakan berdoa terlebih dahulu, walaupun itu hanya membaca basmalah saja pemirsa. Karena doa tersebut bisa menjadi benteng dari segala gangguan-gangguan makhluk gaib yang sangat jahat. Lalu bagaimana solusinya ketika mengalami ketindihan ataupun rep-repan? Sebenarnya hal ini sangat mudah diatasi manakala manusia tersebut itu rajin olah spiritual ya. Mungkin seperti rajin meditasi, rajin zikir dan lain sebagainya. Tinggal pusatkan pikiran, keluarkan energi cahaya dari dalam tubuh sambil membaca asma, doa ataupun ayat-ayat tertentu. Maka rep-repan tersebut insya Allah akan segera hilang. Namun kalau untuk orang awam solusinya itu yang paling baik itu dibangunkan oleh keluarga ataupun temannya. Karena biasanya orang ketindihan atau orang perempuan itu mengeluarkan suara-suara ketakutan yang cukup keras. Layaknya orang ketakutan seperti biasanya ya, orang takut dengan sesuatu seperti itu. Bahkan sampai ada yang menangis dan lain sebagainya. Untuk itu bagi yang sering ketindihan atau orang perempuan itu jangan tidur sendiri di rumah. Mintalah ada seseorang yang menjaga rumah tersebut atau tidur bersebelahan kamar itu dengan keluarga. Dan sebelum tidur usahakan Anda berwudu dan kemudian lakukan doa sebisanya sesuai kepercayaan Anda. Jangan sampai tidak, karena ketika tidur kita itu dalam keadaan yang lemah dan tidak berdaya. Hanya doa yang mampu melindungi kita semua. Lalu bagaimana solusinya kalau sudah terjadi ketindihan atau rep-repan dan tidak ada orang yang menolongnya? Nah, caranya yaitu Anda diam ya, ketika itu Anda diam, jangan memikirkan apapun, konsentrasi, lalu Anda baca doa sebisanya. Baca terus-menerus. Insya Allah nanti rep-repan atau ketindihan tersebut akan hilang. Jangan bergerak-gerak dan jangan berbicara. Baca doanya itu melalui hati saja pemirsa. Dengan hati, maka Anda baca terus-menerus, maka itu akan hilang. Nah, kalaupun Anda sudah berdoa secara maksimal namun masih ketindihan atau rep-repan juga, maka mintalah bantuan seseorang spiritual untuk menetralisir diri Anda ataupun rumah Anda. Kemungkinan ada gangguan jin yang cukup kuat di dalam diri Anda atau di rumah Anda tersebut. Namun pemirsa sekalian, biasanya itu apabila sebelum tidur sudah berdoa, maka insya Allah itu akan aman dari gangguan apapun. Silahkan doanya itu bisa ditambah dengan bacaan ayat kursi, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ataupun surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, dan mungkin ayat-ayat yang lainnya. Karena para makhluk-makhluk gaib yang negatif itu biasanya takut dengan surat-surat atau ayat-ayat Allah tersebut. Oh ya, ini untuk kehati-hatian, untuk warning bagi pemirsa semuanya. Jangan Anda tidur di tempat-tempat angker. Misalnya Anda sedang camping atau mendaki atau berkemah ya, cari lokasi yang sekiranya itu netral. Anda bisa tanya pada petugas-petugas pos penjagaan atau petugas base camp. Biasanya itu mereka sudah tahu dan sudah hafal dan paham mana lokasi yang angker, mana lokasi yang netral. Karena kalau Anda nekat tidur di tempat angker dan Anda tidak punya atau tidak belajar basic spiritual, bisa dipastikan Anda itu akan ketindihan ataupun rep-repan. Karena mereka para jin pasti akan memasuki alam bawah sadar Anda ketika Anda tidur tersebut. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Saya Fatih Nur Alam undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.